Halo guys, Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sirwi Laudia, NIM 1833005, kelas IKA 5A, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biostatistik. Mohon disimak ya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang biostatistik. Yang pertama itu ada pengertian statistik. Pengertian statistik itu sendiri, secara epidemiologi, statistik itu berasal dari bahasa states yang berarti negara, negarawan. Diartikan demikian, statistik pada waktu itu banyak digunakan untuk urusan negara, seperti biasanya pajak dan jumlah penduduk. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal yang dengan serta sifat-sifat data, ataupun statistik itu adalah pengumpulan data, pengolahan data, pengajian data, menganalisa data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan didasarkan atas data yang diperoleh. Data diperoleh dari fakta nyata yang dengan secara real. Kegunaan data adalah memberikan informasi kepada yang membutuhkan. Jadi, statistik dalam kesehatan itu sendiri merupakan aplikasi metode statistik terhadap masalah-masalah di bidang kesehatan. Jadi, statistik itu merupakan ilmu dasar atau basic science, tetapi lebih tepat disebut sebagai ilmu terapan atau applied science. Sebagai contoh, apabila membuktikan kepada keampuhan obat A dengan obat B, kita memerlukan metode statistik. Lalu, aplikasi statistik itu sendiri di dalam bidang kesehatan mempunyai ruang lingkup yang semakin luas. Tidak hanya pada masalah medis saja, tetapi mencakup bidang keluarga berencana atau KB, demografi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, serta peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, atau disebut vital event seperti kelahiran, kematian dalam kehidupan atau perkawinan, kesakitan, umur, harapan hidup, fertilitas, dan lain-lainnya. Sesuatu dikatakan statistik apabila merupakan agregat. Agregat adalah kumpulan fakta-fakta yang diperoleh dari objek yang kita amati. Yang pertama itu diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Yang kedua, mempunyai variabilitas. Lalu kemudian ruang lingkup dari statistik itu sendiri meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama itu ada statistik deskriptif atau deduktif, merupakan metode dan prosedur statistik yang dipakai hanya berbatas pada pengumpulan data, pengkajian dan analisa dalam bentuk narasi, tabulasi atau diagram, serta perhitungan persentase, nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain dari data yang sampel tanpa perlu adanya peramalan dan pembuktian statistik terhadap grup data yang lebih luas atau populasi. Kemudian yang kedua itu statistik interferensial atau induktif, merupakan metode dan prosedur statistik yang dipakai seperti halnya statistik deskriptif, juga disertai dengan pembuktian secara statistik bahwa data sampel yang sedang diteliti ini apa betul-betul berasal sudah mewakili ciri-ciri grup data yang lebih luas atau populasi dengan cara melakukan estimasi, tes, hipotesis, dan prediksi terhadap parameter populasi. Lalu ada berikut tujuan statistik. Tujuan statistik itu sendiri merupakan yang pertama itu ada menyederhanakan data sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi. Dua, menjawab masalah yang ada di dalam masyarakat, membuktikan suatu dugaan yang belum terjadi atau melalui penelitian. Lalu tujuan dari statistik itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama itu menyederhanakan data sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi atau berita yang bisa disampaikan kepada semua orang. Lalu yang kedua itu menjawab masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang nggak tahu itu
menjadi tahu karena informasi yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Lalu ada yang ketiga tuh membuktikan suatu dugaan yang belum terjadi melalui penelitian. Jadi membuktikan sesuatu yang real dan nyata melalui penelitian tersebut. Yang keempat itu ada membantu seseorang di dalam pengembangan daya kritik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan dengan menggunakan cara-cara kuantitatif. Nah, lalu ada pengertian data. Data itu adalah sebuah hasil pengamatan atau pengukuran terhadap sifat dan karakteristik yang diteliti. Data merupakan konsep jamak dari datum dari berupa suatu himpunan angka yang berasal dari hasil pengukuran individu atau seseorang. Sedangkan dari kumpulan data-data tersebut adalah agregat. Baiklah. Lalu ada pembagian klarifikasi atau jenis data. Yang pertama itu ada data menurut tingkat pengolahannya, atau raw data merupakan data mentah atau belum diolah sama sekali. Lalu ada array data, data yang belum dikelompokkan tetapi sesudah disusun besar kecilnya. Lalu ada ugreped data, merupakan raw data yang belum dikelompokkan. Lalu ada graphed data, data yang telah dikelompokkan di dalam kelas-kelas tertentu, misalnya ada bentuk tabel, distribusi, frekuensi. Lalu yang kedua itu ada data menurut bentuk angka. Data descripted, data yang bentuk angkanya bulat. Ada data kontinu, data yang angkanya pecahan atau desimal. Lalu yang ketiga itu ada data menurut sifatnya. Yang pertama itu ada data kuantitatif, data yang terwujud angka. Lalu yang kedua itu ada data kualitatif, data yang tidak terwujud angkanya. Lalu yang keempat ada data menurut sumbernya. Yang pertama itu ada data primer, data yang didapat langsung dari sebuah individu atau seseorang atau masyarakat sekitar. Lalu ada data sekunder, data yang didapat dari orang lain, organisasi yang tertentu yang sudah diolah. Lalu yang kelima ada data menurut skala pengukurannya. Jadi data yang diperoleh dari pengukuran dengan alat ukur perlu dinyatakan di dalam ukuran skala. Skala untuk data kualitatif adalah skala nominal dan ordinal. Sedangkan untuk data kuantitatif adalah skala interval dan rasio. Lalu ada populasi. Populasi adalah sebuah kumpulan individu yang mempunyai karakteristik yang akan dihitung, diukur. Baiklah, populasi itu terbagi menjadi dua, yaitu populasi terhingga atau finite dan populasi tak terhingga atau infinite. Populasi terhingga adalah populasi yang diketahui jumlah besarnya, sedangkan populasi tak terhingga adalah populasi yang setiap kali berubah-ubah sehingga tidak diketahui besar atau kecilnya. Populasi tak terhingga dapat diubah menjadi populasi terhingga dengan cara membatasi wilayah atau membatasi waktu. Sampel adalah perwakilan dari populasi. Cara pemilihan sampel dapat dilakukan dengan cara random atau secara acak, yaitu setiap anggota populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel. Lalu ada non-random atau terbatas, yaitu hanya anggota-anggota tertentu saja yang menjadi anggota sampelnya. Lalu ada ukuran-ukuran statistik kesehatan. Yang pertama itu ada rata atau rate, adalah ukuran yang sering digunakan untuk menganalisa statistik khususnya statistik kesehatan. Kemudian ada ukuran-ukuran statistik kesehatan. Yang pertama itu ada rata atau rate, adalah ukuran umum yang sering digunakan dalam menganalisa statistik, khususnya statistik kesehatan. Rate adalah suatu jumlah kejadian dihubungkan dengan populasi yang bersangkutan. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian data variabel. Pengertian data itu sendiri adalah sebuah penelitian tidak terlepas dari berbagai substansi pendukung di dalamnya.
Salah satunya adalah data penelitian, sedangkan perolehan informasi terkait dengan penelitian haruslah relevan atau sesuai dengan nyata atau real. Seperti para ahli menurut Karl Langer 1973 menyatakan bahwa variabel merupakan konstruk atau sifat yang akan dipelajari diberikan contoh, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Menurut Budiono 2003 menyatakan bahwa variabel penelitian itu sendiri dapat didefinisikan segala sesuatu yang dapat mengelompokkan objek pengamatan atau penelitian ke dalam dua atau lebih kelompok. Lalu ada sesuai dengan jenis variabel dalam penelitian, maka demikian juga hanya dengan dalam suatu penelitian dibedakan dalam beberapa jenis mengikuti jenis variabelnya atau menurut Suharsimi Arkonto 2006. Sesuai dengan jenis variabel dalam penelitian, maka demikian juga hanya dengan data penelitian dibedakan di beberapa jenis mengikuti jenis variabelnya menurut Suharsimi Arkonto 2006, yaitu data dari variabel discrete disebut dengan data discrete berupa frekuensi, data dari variabel kontinum disebut data kontinum berupa tingkatan, angka berjarak atau sebuah ukuran. Bagi peneliti yang menginginkan mengolah data dengan cara data statistik, maka caranya digunakan berupa data kuantitatif, yaitu berupa angka-angka berkaitan dengan proses kuantitatif perhitungan menurut Budiono 2003. Data penelitian digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada data nominal, yang kedua data ordinal, lalu yang ketiga ada data interval, dan yang terakhir ada data rasio yang keempat. Baiklah, lalu ada macam-macam variabel penelitian. Menurut Sugiono 2012, hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya, macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, dan variabel kontrol. Lalu ada jenis data. Di dalam jenis data atau kegunaan data, penelitian mengikuti pada jenis dan data yang digunakan. Sumber dan jenis data meliputi kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik, dan sebagainya. Sumber data tersebut berfungsi sebagai bukti-bukti nyata atau real untuk pengujian penelitian. Sebagai sumber data yang stabil sesuai dengan konteks penelitian, hasil pengkajian, isi akan membuka kesempatan lebih untuk memperluas tumbuhnya pengetahuan, informasi, isi akan membuka kesempatan lebih untuk memperluas tumbuhnya pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang kita selidiki, dan sebagai deskriptif yang sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisa secara induktif. Di dalam dunia statistik dikenal setidaknya terdapat 4 jenis data pengukuran. Yang pertama itu ada data nominal. Data nominal sebagai misal data hasil penelitian dikategorikan ke dalam kelompok ya atau tidak saja, misalnya laki-laki atau wanita. Laki-laki adalah ya laki-laki dan wanita adalah ya wanita. Adalah tidak laki-laki, kawin atau tidak kawin, janda atau duda, dan lain sebagainya. Contoh, data ini misalnya nomor punggung pemain sepak bola, nomor rumah atau plat nomor mobil, dan lain sebagainya. Nomor-nomor tersebut semata-mata hanya menunjukkan sebagai simbol, tanda, atau atribut saja. Lalu yang kedua itu ada ordinal. Data ordinal adalah sebuah data yang menunjukkan tingkatan atau penjenjangan pada sesuatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara. Data ordinal juga memiliki adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Namun dalam perbedaan tersebut terdapat suatu kedudukan yang dinyatakan sebagai suatu urutan bahwa yang lebih tinggi atau besar
yang lainnya sebagainya. Kriteria dari yang paling tinggi yang paling rendah dinyatakan dalam bentuk posisi relatif atau kedudukan suatu kelompok. Contoh dari data ini misalnya prestasi belajar siswa tersebut diklasifikasikan menjadi kelompok baik, cukup, sedang, kurang atau ukuran tinggi seseorang tinggi, sedang atau pendek. Dalam kegiatannya, analisa data tersebut terhadap atau ordinal diberikan skor sesuai. Lalu ada data interval. Data interval itu sendiri tergolong dalam data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Data interval menunjukkan data adanya jarak antara data yang suatu dengan yang lainnya. Contoh dari data interval itu sendiri, misalnya hasil ujian, hasil pengukuran, tinggi badan, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak adanya nilai 0 atau mutlak dalam hasil pengukuran tes. Misalnya mahasiswa mendapat nilai 0. Angka 0 tidak dapat diartikan sebagai bahwa mahasiswa tersebut benar-benar tidak bisa apa-apa. Meskipun ia memperoleh nilai 0, ia memiliki suatu pengetahuan atau kemampuan dalam mata kuliah yang bersangkutan. Nilai 0 diberikan oleh dosen sebetulnya hanya merupakan atribut belakang saja. Pada saat ujian, pertanyaan yang diujikan tidak pas seperti yang dipersiapkannya atau jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang dikehendaki soal tersebut. Lalu ada rasio. Data rasio itu merupakan data yang tergolong di dalam sebuah data kontinum juga yang mempunyai ciri sifat tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Namun demikian, skala rasio ini memiliki ciri lain. Yang pertama harga rasio memiliki harga 0 mutlak. Artinya titik 0 benar-benar menunjukkan tidak adanya suatu ciri atau sifat. Misalnya titik 0 pada skala sentimeter menunjukkan tidak adanya panjang atau tinggi sesuatu. Kedua, angka skala rasio memiliki kualitas bilangan real yang berlaku perhitungan matematika. Misalnya, berat badan Rudi tersebut 70 kg, sedangkan Saiful 35 kg. Keadaan ini dapat dirasiokan bahwa berat badan Rudi 2 kali berat badan Saiful, atau berat badan Saiful separuh dari berat badan si Rudi. Berbeda dengan data interval, misalnya Rudi ujian dapat 70, sedangkan Saiful memperoleh 30. Hal ini dapat diartikan bahwa kepandaian Rudi 2 kali lipat kepandaian si Saiful. Data rasio dalam ilmu-ilmu sosial jarang dipergunakan, bahkan hampir tidak pernah dipergunakan. Lapangan penggunaan data berskala rasio ini lebih banyak berada di dalam bidang ilmu-ilmu eksakta, terutama fisika. Masing-masing data hasil pengukuran ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu sama lainnya. Lalu yang terakhir itu ada data skala pengukuran statistik. Ada 4 macam. Yang pertama itu adalah skala nominal. Adalah skala yang mata-matanya hanya memberikan indeks atau nama saja atau tidak mempunyai makna yang lain. Contohnya, keterangan kode 1 sampai 4A semata-mata hanya untuk memberikan tanda saja dan tidak dapat dipergunakan sebagai perbandingan antara suatu data dengan data lainnya. Kode tersebut dapat ditentukan sesuai dengan keinginan peneliti menjadi alternatif B tanpa mempengaruhi apapun. Lalu yang kedua itu ada skala ordinal. Adalah skala ranking di mana yang kode diberikan memberikan urutan tertentu pada data tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama dan tidak ada 0 mutlak. Contohnya skala interval. Skala interval itu sendiri merupakan pengukuran yang mempunyai selisih satu sama lain, pengukuran dengan pengukuran yang lain, tetapi tidak memiliki nilai 0 mutlak atau contohnya setara dengan 3. Contohnya itu seperti misalkan nilai mata kuliah si A dan si B dan si C dan si D tidak sama, ada yang skor nilainya 4, 3, 2, dan 1. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa 4 kali lebih pintar dibandingkan atau selisih.
Nah, meskipun selisihnya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio itu sendiri adalah pengukuran yang paling tinggi selisihnya. Tiap pengukuran adalah sama dengan mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya itu seperti A. A tinggi badannya itu 170, berat badannya 60. Lalu yang B, tinggi badannya 160, berat badannya 50. Lalu tinggi yang C, 150, berat badannya 40. Lalu yang terakhir yang D, 140, berat badannya 30. Jadi menggunakan skala rasio artinya setiap satuan pengukuran satuan yang sama tidak mencerminkan kelipatan antara satu pengukuran dengan satu pengukuran yang lainnya. Lalu baiklah, itulah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah penjelasan atau yang lainnya, saya minta maaf. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih banyak. Dadah. Sampai berjumpa lagi. Lalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke?